Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kajian hampir buka kita hari ini akan membahas tentang fikih solat qashar. Ciri khas syariat Islam adalah keringanan dan kemudahan yang tersebar hampir di semua bagian ibadah. Salah satunya adalah keringanan untuk mengqashar solat. Mengqashar adalah mengurangi jumlah rakaat solat rubaiyah yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala atau mengguntingnya sedangkan kamu tidak merasa takut. Jadi muhallikina ru'usakum wa muqassirin, kata wa muqassirin itu artinya mengurangi, ya, mengurangi. Kemudian secara istilah definisi qashar, mengurangi bilangan rakaat pada solat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat subuh yang jumlahnya 2 rakaat tidak ada ketentuan untuk boleh mengqasharnya, jadi tetap dia 2 rakaat. Demikian juga dengan solat maghrib yang 3 rakaat. Begitu juga dengan solat sunnah, tidak ada ketentuan qasharnya, maka tidak ada solat sunnah itu yang diqashar. Asal kebolehan melakukan dalam pengurangan jumlah rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi bilangan rakaatnya. Ini bisa kita lihat di surah An-Nisa ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, kata Allah, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di dalam ayat ini sebenarnya pensyariatan qasrus salat masih sangat terkait dengan syarat keadaan takut. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ketika ayat ini turun di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nyaris hampir seluruh perjalanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di bawah ancaman orang kafir, yaitu dalam keadaan perang. Yang kemudian menjadi masalah adalah apakah kebolehan qashar salat ini hanya berlaku untuk perang saja ataukah juga berlaku meski dalam keadaan tidak ada perang. Kalau kita hanya mengandalkan ayat ini saja, secara logika akal sehat salat qashar hanya berlaku pada saat perjalanan ke medan perang saja. Namun bila kita kaji dari sisi hadis Rasulullah SAW, tidak seperti itu. Ya'la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kita tetap mengqashar salat padahal kita sudah berada dalam kondisi aman? Umar menjawab, aku juga pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ya'la bin Umayyah pernah bertanya seperti itu. Kenapa sih kita masih mengqashar salat padahal kita sudah dalam kondisi aman? Rupanya sebelum Ya'la bin Umayyah bertanya, Umar bin Khattab udah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Rasul?
Rasul mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu artinya qasar salat itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Rawahu Muslim. Hadis sahih ini menepis berbagai penafsiran dan spekulasi bahwa salat qasar terbatas hanya pada situasi perang saja, dan bahwa dalam keadaan damai pun, dalam keadaan nyaman pun, dalam keadaan tenang pun, salat qasar tetap berlaku. Kita bahas perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama, diantaranya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sepakat menyatakan bahwa yang merupakan asal solat adalah solat yang 4 rakaat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan pada solat yang 4 rakaat untuk dikosor menjadi 2 rakaat. Nah, dasarnya adalah menurut jumhur ulama sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara tegas menyebutkan bahwa qasar salat itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar salat itu adalah sedekah, kata Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Rawahu Muslim. Kemudian mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi berpendapat bahwa justru solat qasar yang 2 rakaat itu merupakan solat asri, sedangkan itmamnya yang 4 rakaat adalah tambahan. Jadi begini, kata mazhab Hanafi, yang aslinya solat itu adalah 2 rakaat, yang tambahan itu adalah yang 4 rakaat. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berriwayatnya dari Aisyah binti Abi Bakar. Awwalu ma furidatis salatu rak'ataini fa aqarrat salatus safari wa atammat salatul hadari. Awal mula diwajibkan solat itu 2 rakaat, kemudian ditetapkan bagi solat safar dan disempurnakan 4 rakaat bagi solat hadar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana dengan hukumnya? Di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Apakah mengqasar solat dalam safar ini tergolong wajib, sunnah, ataukah dia pilihan? Boleh, jaiz ya, boleh dilakukan, boleh juga tidak, kan gitu. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa qasrus salat ini wajib, yaitu adalah mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah mewajibkan qasar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah memenuhi syaratnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah azimah. Ya, tidak boleh solat dengan itmam, yaitu menyempurnakan dengan 4 rakaat dalam kondisi tersebut. Kalau ada orang yang melakukan solatnya dalam keadaan safar, dia 4 rakaat, maka dia berdosa. Ini menurut mazhab Abu Hanifah. Yang berpaham dengan mazhab Abu Hanifah, memang berarti dalam perjalanan wajib mengqasar solat. Mereka menarik kesimpulan, mazhab Hanafi menarik kesimpulan bahwa ini adalah wajib, bukan sunnah dan pilihan. Hadis apa itu? Awwalu ma furidat as-salatu rak'ataini fa aqarrat salatus safari wa atammat salatul hadri. Awal mula diwajibkan solat itu 2 rakaat, kemudian ditetapkan bagi solat safar dan disempurnakan, yaitu 4 rakaat bagi solat hadar, yaitu tidak musafir. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian ada yang menganggap bahwa qasar solat itu hukumnya sunnah. Mazhab apa itu? Mazhab Maliki. Apa dalil atau dasar yang menetapkan mazhab Maliki menyatakan bahwa qasrus shalah itu sunnah? Jawabannya adalah tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara umum selalu mengqasar salat dalam hampir semua perjalanan yang dilakukannya.
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahibtun nabiyya fakana la yuzidu fis safari ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu kazalik. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar. Beliau tidak pernah menambah solat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kriteria safar yang membolehkan. Seperti apa safar yang membolehkan itu? Ini tidak jauh beda dengan yang kita bahas dalam fikih solat jamak yang kemarin ya. Tapi kita bahas secara singkat. Yang pertama, niat. Ini syaratnya, boleh mengqashar solat itu niat. Nah, niatnya harus memang betul menyengaja untuk melakukan safar. Ada dalam hati diniatkan untuk melakukan musafir. Ini ittifaq seluruh ulama. Yang kedua, jarak. Nah, jaraknya adalah kemarin sudah kita sebutkan 90 km. Yang kemudian yang ketiga, yang harus kita pahami bahwa safar yang dilakukan adalah safar yang mubah. Safar yang mubah itu adalah bukan safar yang maksiat. Yang kelima, syarat boleh melakukan safar, syarat boleh melakukan sholat qashar itu adalah punya tujuan pasti. Safar atau perjalanannya itu harus punya tujuan pasti, bukan berjalan tak tentu arah atau tanpa tujuan. Kita bahas tentang penyebab kebolehan qashar. Para ulama sepakat bahwa mengqashar solat itu hanya boleh dilakukan karena satu sebab, yaitu safar atau dalam perjalanan. Di luar perjalanan maka tidak ada keringanan atau kebolehan untuk mengerjakan solat dengan cara dikurangi rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi dia syarat utamanya harus dalam keadaan safar yang boleh mengqashar solat ini. Qashar dan jamak itu berbeda. Safar adalah satu-satunya penyebab dibolehkannya qashar, sedangkan jamak masih punya penyebab lain di luar safar seperti sakit, hujan, dan lain sebagainya. Jadi kalau gitu bisa kita simpulkan, para pendengar shaimin dan shaimat, ketika seorang berstatus musafir maka boleh dia mengqashar solat. Sebaliknya, bila statusnya sebagai musafir sudah berakhir atau malah belum menyandang status musafir, maka qashar tidak diperkenankan. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kebolehan mengqashar salat disyaratkan harus dalam keadaan safar sepanjang salat itu berlangsung. Nah, penyebab habisnya masa kebolehan musafir itu dijelaskan oleh para ulama. Pertama, ketika tiba di rumah atau tempat tinggal asli, atau dengan niat bermukim atau tinggal di sementara waktu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyebab habisnya kebolehan safar itu kata para ulama adalah tiba di rumah. Contoh secara fisik misalnya, orang yang sholat qashar di dalam kapal laut ya, dan kapalnya bergerak pulang menuju negerinya. Dalam hal ini kalau kapal sudah bersandar di dermaga, maka hukum safarnya sudah selesai. Maka mengqashar salat tidak berlaku lagi kalau kapal sudah terlanjur bersandar. Kedua, niat bermukim. Ini contoh secara niat. Adalah bila seorang dalam safarnya tiba-tiba berubah niat untuk mukim di tempat tersebut, maka secara fisik dia masih ada dalam perjalanan. Tapi kalau di hatinya ada niat bahwa dia akan menetap di tempat itu, maka status safarnya berubah. Maka kalau niat itu muncul saat masih sholat, dia harus menggenapkan rakaat sholatnya. Artinya, kalau seorang sudah berniat mukim di tempat itu, maka tidak boleh dia mengqashar sholatnya. Harus dia sempurnakan sholatnya. Nah, karena dia sudah niat bermukim. Lalu selanjutnya, niat sementara tapi lewat waktu. Ketika seorang musafir berhenti di suatu titik dalam waktu yang cukup lama, apakah masih melekat dirinya status musafir? Berapa lama waktu yang ditolerir buat seorang masih dianggap musafir padahal dia diam di suatu tempat? Nah, batasan beberapa lama seorang boleh tetap menjamak dan mengqashar sholatnya ada beberapa
perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya qasar bila menetap di suatu tempat selama 4 hari. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Sur berpendapat bahwa masa berlakunya jamak dan qasar bila menetap di suatu tempat selama 15 hari. Dan Imam Ahmad bin Ambal dan Daud Az-Zuhairi berpendapat bahwa masa berlakunya jamak dan qasar bila menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jamak dan qasarnya. Adapun musafir yang tidak akan menetap, maka ia senantiasa mengqasar salat selagi masih dalam keadaan safar. Ibnu Qayyim berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari dengan mengqasar salat. Terkait dengan masalah menetap. Jadi intinya jangan pernah melakukan sholat qasar itu saat kita berada di rumah, tapi lakukanlah sholat qasar itu saat kita sudah dalam perjalanan. Dalam keadaan kita sedang melakukan sholat safar, kita juga harus memahami banyak hal yang terkait dengan ini. Apa itu? Terkait tentang batas akhir tadi ya. Saya ulangi kembali, batas akhir. Kita harus paham kita tidak boleh melakukannya saat sudah sampai di rumah, kalau kita pulang dari balik nanti dari mudik, atau sampai ke tempat tujuan. Jadi misalnya kalau kita belum sholat, maka sebelum masuk wilayah, belum masuk rumah, berhentilah kita di suatu tempat, kita lakukan sholatnya. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena sebagai orang yang salah dalam melakukan sholat. Kemudian menetap di 4 hari ya. Setelah 4 hari kita tidak boleh lagi melakukan hilanglah ketentuan kita melakukan safar di suatu tempat. Oleh karena itu para pendengar, hendaklah kita memahami hal ini dengan sebaik-baiknya agar ibadah yang kita lakukan tidak ada yang salah ya. Bila kita sudah menetap lebih dari 4 hari, maka kita bukan lagi dikatakan musafir. Tapi kalau kurang dari 4 hari, kita masih dikatakan sebagai orang yang musafir. Ini kalau kita sampai di suatu tempat. Tapi kalau dia sampai di rumah, itu nggak bisa. Begitu kita sudah menyatakan mukim, maka tidak berlaku sholat qasarnya. Tapi kalau kita berjalan ke suatu tempat, sampai di tempat itu, lalu masih ada waktu 3 hari, kemudian kita akan melakukan musafir lanjutan, maka itu boleh dilakukan. Nah, berkaitan dengan 4 hari ini, kalau bahasa mazhab Syafi'iyah, itu tidak dihitung waktu datang dan waktu pergi. 4 hari ini adalah waktu saat kita berada di tempat itu. Nah, kalau di tempat yang tujuan kita. Jadi kalau waktu datang itu tidak dihitung, waktu pergi tidak dihitung. Selama kita menetap di 4 hari di situ, maka kita masih tergolong sebagai orang musafir, boleh melakukan jamak qasar selama tidak ada niat kita mau mukim di situ. Niat kita tetap ingin melakukan musafir lanjutan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.